warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Iya Pak Ustaz. Iya Ustaz. Iya Ustaz, jelas Pak. Siapa tahu akhir-akhir Ramadan suaranya semakin tinggi. Ya. Yang pada umumnya ibadah kita juga kalau Ramadan semakin berada di titik akhir, ibadah kita juga semakin kendor. Mudah-mudahan tidak seperti itu, insya Allah. Malah semakin kita berada di puncak, semakin kita berada di akhir, ibadah kita semakin banyak, semakin sempurna insya Allah. Itu yang kita inginkan. Intinya Ramadan bisa saja menjadi sebuah media atau madrasah bagi kita untuk melatih diri kita. Walaupun sebenarnya hakikat dari Ramadan itu bukan seperti itu. Tapi bisa dianggap seperti itu kalau memang kita menjadikan Ramadan sebagai wasilah bagi kita untuk melatih diri kita. Bagi para kekasih Allah, Ramadan adalah sarana untuk ketemu dengan Allah, sarana untuk mi'raj, untuk naik. Dan puncaknya tidak lain adalah malam Al-Qadar. Makanya pasti bagi orang-orang yang telah memiliki wadah untuk menerima tajalli Al-Qadar, tajalli Al-Quran, manifestasi turunnya Al-Quran, pasti dia akan turun. Sebab Al-Qadar itu dia datang. Pasti dia datang ke bumi, Al-Qadar itu. Tapi dia mau datang kemana, kita nggak pernah tahu kepada siapa dia mau datang. Dan itu memerlukan wadah dari kita. Harus ada tempat untuk dianya mendarat. Dan kita harus mempersiapkan hal tersebut. Kalau sudah ada, ya pasti. Mau nggak mau, tanpa kita minta, dianya pasti akan datang. Sebagaimana kita ingin didatangi oleh seseorang, kalau memang kita ingin ada orang datang kepada kita, katakanlah tamu terhormat, maka sebelum orang itu datang, ya kita bersihkan dulu rumah kita. Kita sapu, kita perindah dulu rumah kita. Nanti kalau udah indah rumah kita, insya Allah orang itu akan datang. Tapi kalau misalnya rumahnya kotor, rumahnya berantakan, ya bagaimana? Orang terhormat, orang mulia, ini Allah yang mau datang. Allah yang mau memancar kembali, ya, di dalam rumahnya, di mana qalbu adalah arsy-Nya Allah, itu adalah rumahnya Allah. Dan janganlah kita memasukkan selain Allah di dalam rumahnya. Dalam salah satu hadis dari baginda Rasulullah dikatakan bahwa dalam salah satu hadis Qudsiyah bahwa aku menciptakan kalian, menciptakan Nabi Adam sebagai wakilku, sebagai khalifahku. Dan pada saat itu aku menyiapkan satu tempat di dalam diri kalian, dan itu adalah kalbu. Dan janganlah kalian memasukkan selain aku di dalamnya. Dan barang siapa yang memasukkan selain aku di dalamnya, maka niscaya aku akan jauhkan dia dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu
firman Allah kepada Rasulullah dalam bentuk hadis qudsi. Jadi kalau kita melihat bahwa diri kita nggak pernah merasa tenang, kita nggak pernah merasa bahagia, ya udah pasti masalahnya di dalam hati kita. Itu masalah utama. Di dalam hati kita ada selain Allah. Maka kalau kita pingin bahagia, ya udah masukkan Allah di dalamnya. Itu rumahnya Allah, dia yang berhak untuk masuk ke dalamnya. Masuk dari yang dimaksud dengan kemusyrikan, yaitu musyrik itu tidak lain ia menduakan Allah dengan memasukkan selain Allah di dalam rumahnya. Ma fi qalbi ghairallah. Itu kan status yang selalu kita pasang, omongan yang selalu kita ucapkan, tidak ada Allah di dalam hati saya. Betul nggak? Nggak ada Allah. Akan terlihat dengan jelas seperti apa. Apakah memang nggak ada Allah lagi atau tidak. Itu ucapan dari Nabi Ibrahim. Ya, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada Allah di dalam hati saya. Dan benar-benar nggak ada Allah. Bahkan ketika Nabi Ibrahim itu mau dimasukkan, yang dilempar ke dalam api unggun yang menyala. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, aku datang kepadamu untuk menolongmu, untuk menyelamatkan diri. Apa Nabi Ibrahim? Saya tidak butuh bantuan. Allah melihat keadaan. Dan dialah yang akan menolong. Itu luar biasa. Malaikat pun, pertolongan malaikat pun ditolak sama Nabi Ibrahim. Dan dia hanya membutuhkan pertolongan Allah. Dari mana kita tahu bahwa yang datang ini benar-benar pertolongan Allah? Hanya hati kita yang bisa membaca itu. Sangat sulit untuk membedakan apakah yang datang kepada kita ataukah yang keluar dari kita, amalan-amalan kita itu kita kerjakan karena Allah atau tidak. Sangat sulit untuk mendeteksinya, sangat berat, tidak mudah. Memang secara lahir kita ucapkan, kita kerjakan kurbatan lillahi ta'ala, dan itu adalah ibadah. Ibadah itu dinamakan ibadah karena memang kurbatan lillahi ta'ala, tidak bisa untuk yang lain. Itu ibadah. Wa'budallah, dan sembahlah Tuhanmu. Hanya Allah yang perlu disembah, bukan yang lain-lainnya. Puasa hanya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah. Zakat hanya untuk Allah. Semuanya hanya untuk Allah, apapun juga. Itulah ibadah. Jadi jangan sampai kita kerjakan ibadah hanya karena yang lain-lainnya. Rugi kita. Di dalam salah satu hadis dari baginda Rasulullah dikatakan bahwa pendeteksian kemurnian sebuah amal itu sangat berat. Lebih berat daripada memahami seekor semut hitam. Coba bayangkan itu. Anda bisa bayangkan itu. Memahami seekor semut hitam di atas batu yang hitam, dan itu di malam hari lagi. Bisa nggak dilihat? Sangat sulit. Tapi itulah ria. Ria itu yang menghalangi amal kita bisa diterima sama Allah. Ria. Ria itu yang memperlihatkan amal kita, kebaikan-kebaikan kita, ibadah kita karena orang lain. Dan itu tidak lain muncul dari dalam hati kita. Muncul dari dalam hati kita keinginan untuk dilihat sama orang lain. Ingin dipuji sama orang lain. Dan kita yang tahu apakah amal kita, ibadah kita itu karena Allah atau karena orang lain. Kalau sudah karena orang lain, udah pasti tidak akan sampai dan naik ke atas. Antara amal dengan yang beramal, ya, itu saling berhubungan sangat erat. Antara amal perbuatan kita dengan yang beramal, amal sama amil, itu erat sekali.
Lalu yang akan membuat kita naik ke atas ya dengan perbuatan ini, sang amil yang beramal itu akan diajak untuk naik ke atas. Jadi amal tidak terpisah dari orang yang mengerjakan. Ya. Jadi kalau kita beramal dengan sendirinya, amil ini akan naik ke atas. Yang akan membawa dia naik ke atas untuk ketemu dengan Allah, itu apa? Itu niat kita. Itu niat kita. Wal amal saleh yarfa'u. Dan amal-amal soleh kita inilah yang kemudian akan membuat kita naik kepada Allah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Pada saat sebelum saya masuk ke zakat, ini perlu ditekankan lagi karena zakat itu ibadah. Niat ini sangat penting, sangat penting. Cukup ini saja yang benar-benar kita perbaiki niat ini, insya Allah yang lain-lainnya akan benar. Ya, sebab kata Nabi bahwa amal itu dilihat dari niatnya. Dilihat dari niat. Innamal a'mal bin niat. Sesungguhnya amal itu. Innama ini kalau Anda lihat dari lugat, dari bahasa, innama itu bermakna inhisari. Bermakna artinya dia menutupi segala apapun juga selain apa yang hendak dituju. Itu innama. Jadi nggak bisa ada lagi yang lain di situ. Jadi ketika Rasulullah bilang innamal a'mal, sesungguhnya amal itu bin niat, artinya penerimaan Allah dengan amal perbuatan kita hanya dari niat kita. Bahkan di dalam salah satu hadis dari Rasulullah dikatakan bahwa niatul mar'i khairum min amali. Bahkan niatnya seorang manusia itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Jadi cantik tidaknya, indah tidaknya amal dia bukan dari amalnya itu sendiri. Keindahan amal itu niatul mar'i khairun, lebih baik, lebih indah daripada apanya? Daripada amal itu sendiri. Jadi niat yang harus benar-benar diperbaiki, ikhlas. Ikhlas hanya karena Allah. Ikhlas nggak bisa ada yang lain. Muncul saja selain Allah di dalam hati kita. Ini tidak ada bedanya antara tingkatan syariat mau tingkatan hakikat, itu sama aja harus ikhlas. Hanya mungkin tingkatan ikhlasnya yang berbeda. Ya. Kalau pada tingkatan syariat ikhlas itu ya tidak lain Anda tidak bisa melakukan amal perbuatan itu ya kecuali karena Allah itu saja, dan itu Anda lakukan pada saat Anda mau beramal. Itu harus Anda munculkan. Sedangkan pada hakikat, ya di dalam kalbu Anda itu tidak bisa ada selain Allah. Nggak bisa. Makanya kata Rasulullah, istiqomah itu paling berat. Istiqomah itu paling berat. Istiqomah di dalam menjaga niat. Terus kita berada di mana? Di jalan yang lurus. Istiqomah itu berada di jalan yang lurus. Nggak bisa memandang ke kiri, nggak bisa memandang ke kanan, nggak bisa. Bayangkan. Ya, bagi para kekasih Allah, itu melihat bahwa Allah ada di hadapannya, itu ikhlas. Ikhlas nggak bisa ada yang lain selain Allah di dalam. Coba Anda bayangkan itu. Artinya Allah itu ada di hadapan kita. Itu udah sampai pada tingkat musyahadah, penyaksian. Melihat Allah ada di hadapanmu, maka pada saat itu engkau tidak bisa melirik ke kanan dan ke kiri. Nggak bisa. Seperti satu kisah, satu cerita. Ya, satu cerita. Ada seorang raja dengan Perdana Menterinya. Ya, Perdana Menteri ini terkenal dengan kebijakannya. Terkenal dengan kearifannya. Kemudian ketika sang wazir atau Perdana Menterinya ada di hadapan rajanya, sang raja ini berbicara tidak pernah sedikit pun pembantunya ini itu melihat ke kiri dan ke kanan. Apapun juga yang terjadi, tiba-tiba ada
sesuatu yang terjadi di dekatnya. Dia tidak menengok ke sana, tidak menengok apa yang terjadi. Ditanya kenapa? Dibilang bagaimana saya menengok, sedangkan sang raja ada di hadapan saya dan dia tidak memerintahkan saya untuk menengok ke sana. Jadi harus ada perintahnya. Saya bisa memalingkan wajah saya ke tempat yang lain. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Ini makna inni wajjahtu. Jadi ketika kita sudah takbiratul ihram, artinya Anda sudah menutup selain Allah di dalam hati Anda. Itu takbiratul ihram. Gak bisa, haram Anda melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu karena selain Allah, haram. Jadi kalau ada yang masuk nyelonong di sana, itu sudah membuat amal kita itu tertolak dari sisi Allah. Makanya berat sekali kata Rasulullah yang membuat rambut saya ini semakin putih. Itu karena menanggung istiqomah ikhlas. Ini berat sekali. Terus berada, hati terus berada di hadapan Allah, nggak bisa melirik ke kanan dan ke kiri, nggak bisa tertarik dengan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan keinginan Allah. Itu yang harus kita jaga untuk ibadah kita ini. Dan kita harus menjadikan Ramadan kali ini Ramadan istimewa bagi kita. Tinggal 2 hari. Tinggal 2 hari kita harusnya merenung. Allahu Akbar. Apakah Ramadan kita kali ini sudah benar-benar diterima sama Allah atau tidak? Itu perlu perenungan besar bagi kita. Nah, insya Allah nanti kita akan adakan sebuah perenungan diri kita di kali lain insya Allah. Sekarang kita kembali kepada pembahasan kita tentang zakat. Pertanyaan besar ya, pertanyaan besar dari masalah zakat ini ya, tidak lain adalah kenapa Allah mewajibkan kepada kita untuk mengerjakan dan menaikkan ibadah zakat. Ada apa? Ini perlu kita telusuri, perlu kita fahami apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Anda kalau melihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat zakat itu kurang lebih ya sekitar 32 ayat yang berhubungan dengan zakat. 32 ayat berhubungan dengan zakat. Dan dari sekitar 32 ayat itu, 27 ayat antara zakat dengan sholat itu selalu apa? Selalu sejalan. Selalu sejalan. Aqimis sholah wa atiz zakah. Jadi dirikan sholat, tunaikan zakat. Antara zakat dan sholat selalu sejalan. Kenapa ada apa? Kenapa Allah selalu mengidentikan pengerjaan sholat dengan zakat. Lalu apa itu zakat? Definisinya dulu kita perlu pahami apa itu zakat. Ya. Zakat itu dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa. Kita sebenarnya udah tahu bersama zakat itu ya tidak lain mengeluarkan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu secara istilah. Ya, secara istilah ya dari sisi syariatnya bahwa kita mengeluarkan sesuatu harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Bukan semua harta kita, sebagian harta kita berikan kepada orang lain. Nah, tapi dari sisi lugat, dari sisi bahasanya, zakat itu ya bermakna rushdun, rushd, berkembang. Ya. Ini coba Anda lihat. Rushd. Berkembang. Apa yang mau dikembangkan? Apa yang mau ditumbuhkan? Nah, di sini lagi jadi pertanyaan. Apa yang mau dikembangkan? Begitu juga bermakna tazkiyah, pembersihan. Tathhir, bermakna mensucikan itu. Zakat. Jadi ketika seseorang menunaikan ibadah zakat
target tujuan yang ingin dicapai itu ya tidak lain dua hal ini. Rushdun, rushd, pertumbuhan, serta apa? Tazkiyah, pembersihan. Apa yang mau dibersihkan dan apa yang mau ditumbuhkan. Ada dua hal yang mau ditumbuhkan, ada dua hal yang mau dibersihkan. Tidak lain adalah harta kita itu sendiri yang mau dibersihkan. Sebab harta kita itu kita nggak tahu apakah yang sampai kepada kita itu ada haknya orang, sesuatu hal yang bersih atau kemudian bercampur dengan kekotoran, kita nggak tahu. Banyak ribanya di sini, kita nggak bisa mendeteksi. Kecuali kalau memang kita benar-benar bisa mendeteksi ya di dalam harta itu ya semuanya bersih, semuanya datang dari sesuatu hal yang bersih, ya oke, mungkin kita nggak perlu ya kalau ditinjau dari ini ya, kalau berhubungan dengan harta. Kalau berhubungan dengan harta, pembersihan harta. Karena kitanya nggak tahu apakah harta kita itu ada sumber yang tidak jelas, dan itu pasti, pasti. Uang yang sampai kepada kita nggak tahu. Itu dari tangan siapa? Dari usaha seperti apa? Mungkin kita udah berusaha dengan benar. Mungkin kita berbisnis yang halal. Tetapi apakah yang masuk kepada kita, yang sampai di tangan kita, THR yang sampai kepada kita, itu kan kita nggak tahu. Apakah di sana itu ada penjualan atau hasil korupsi atau penjualan hal-hal yang tidak halal misalnya. Nah itu. Dan itu perlu untuk dibersihkan. Yang dibersihkan itu bukan apa? Bukan bentuk hartanya. Jadi jangan Anda pikir bahwa yang dimaksudkan yang mau dibersihkan, ya ini pikiran awam kita kan, ketika dikatakan dibersihkan, ya berarti apa? Berarti bentuk keluarannya yang harus dibersihkan. Kalau begitu, uang saya perlu di laundry kalau begitu. Mungkin bagi orang-orang yang berpikir money laundry, ya mungkin maksudnya itu. Money laundry artinya dia mau mencuci uangnya supaya bersih gitu ya, mungkin ya, istilahnya seperti itu. Ya. Jadi dibersihkan sama dia, dimasukkan di laundry gitu. Ya, dibersihkan. Kalau dilihat dari sisi luarannya, money laundry. Nah, tapi maknanya tidak lain bahwa yang mau dibersihkan harta itu tidak lain adalah bentuk dari kepemilikan kita terhadap harta tersebut yang mau dibersihkan. Sebab hati kita itu terikat dengan harta itu. Jadi uang, mobil. Nah ini hati kita, ini kan bentuknya apa? Bentuknya pada sesuatu hal yang bersifat non-materi lagi. Non-materi. Jadi yang mau dibersihkan mana? Yang mau dibersihkan adalah hati kita yang terikat kepada harta itu sendiri. Ini. Walaupun dia berhubungan dengan harta, tetapi yang mau ditazkiyah adalah bentuk luarannya. Tetapi secara zahir dia berhubungan dengan harta kita. Ini. Jadi nggak perlu Anda pakai rinso untuk membersihkan itu, sehingga disimpan-simpan saja. Nah, itu. Jadi dibersihkan, disucikan itu harta kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita keluarkan itu kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Ada nanti kita lihat ayat yang berbicara tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Mendapatkan zakat. Siapa-siapa saja mereka, kepada siapa saja kita harus memberi. Ada di sana dijelaskan oleh Allah secara mendetail. Nah, jadi ini tazkiyah harus mensucikan. Ketika kita sudah mensucikan harta tersebut, maka yang terjadi kita sudah bisa. Nah, ini penekanan loh, penekanan. Jadi harta ini yang sampai kepada kita, ya, ada haknya orang di dalam, ada haknya orang di dalam. Dan itu mau dikeluarkan, mau dibersihkan dari haknya orang. Oh ini milik saya, ini milik orang lain. Demikian juga ada hal-hal yang datang dengan cara yang tidak benar. Itu juga mau kita apa? Mau kita bersihkan. Berikan kepada orang lain. Di dalam surah, di dalam ayat Al-Quran Allah bilang, ini perlu Anda renungi dalam surat Az-Zariyat. Anda bisa buka surat Az-Zariyat ayat 19-20. Coba kita renungi ayat tersebut.
Wa fi amwalihim haqqul lisail. Dan di dalam harta-harta mereka, harta-harta yang kita miliki, ya, yang ada pada kita, itu ada haknya orang. Ada hak orang. Itu bukan milik kita semua. Itu bukan milik kita semua. Jadi jangan kita anggap bahwa itu haknya kita. Ada haknya orang lain. Lisail. Orang yang meminta. Lisail. Jadi ada peminta-minta di situ, haknya mereka. Dari orang-orang yang susah. Kemudian apa? Wal mahrum. Dan orang-orang yang tidak meminta, tetapi mereka apa? Mereka susah. Karena mereka menjaga harga diri mereka. Menjaga harga diri mereka. Bukan berarti mereka itu sombong. Tidak. Enggak. Tetapi karena sandarannya mereka kepada Allah itu begitu kuat. Mereka tidak ingin memperlihatkan kefakirannya mereka, kesusahannya mereka kepada orang lain. Mereka tidak meminta-minta, enggak. Tetap mereka berusaha untuk bekerja sekemampuan mereka. Wal mahrum. Tetapi ternyata walaupun mereka sudah bekerja, tetap mereka itu apa? Tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Mahrum, itu mahrum. Diharamkan dari sesuatu hal yang menyenangkan. Wal mahrum. Jadi mereka tidak meminta, tidak datang kepada orang-orang kaya. Ada haknya mereka di sana. Nah, sekarang kita berbicara hak. Ini, berbicara hak. Allahu Akbar. Ini berat loh, berbicara hak. Ada amanah Allah di sana. Kita kalau sudah berbicara hak berarti itu milik orang, bukan milik kita. Bukan milik kita. Jadi di dalam misalnya ya, di dalam 1 juta yang kita miliki, dalam 1 juta yang kita miliki, ada hak orang. Ada hak orang. Jadi kalau kemudian 1 juta tersebut kita belanjakan semuanya dan kita tidak keluarkan itu, berarti kita sudah memakan harta orang. Mengambil haknya orang. Coba. Kita udah memakan haknya orang. Makanya dikatakan di dalam apa? Di dalam fikih dikatakan bahwa wajib zakat. Wajib zakat. Ya. Orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, dikatakan sepakat semua para ahli fikih, para fuqaha. Ini pada syariat. Kita belum berbicara pada hakikatnya. Ya. Sepakat mereka bahwa ketika kita belum mengeluarkan zakat terhadap harta yang kita miliki, maka kita tidak berhak untuk menggunakan harta itu. Tidak berhak. Sampai kemudian kita mengeluarkan harta itu kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kan ada nisabnya itu, ada syarat-syaratnya. Jadi syaratnya seberapa banyak misalnya harta tersebut terkumpul, kemudian kita harus keluarkan, kita sisihkan. Baik apakah dia 2,5% misalnya, ada juga yang mengatakan 20% misalnya, tergantung pendapat mana yang mau kita ambil gitu. Ada yang mengatakan 2,5% dari harta yang kita miliki. Kemudian ada juga yang mengatakan 20% dari harta yang kita miliki. Ini harta yang kita dapatkan lewat apa? Lewat usaha. Berbeda dengan misalnya harta-harta yang berbentuk barang seperti misalnya hasil tumbuh-tumbuhan, misalnya ini punya aturan mainnya sendiri. Atau misalnya binatang ternak misalnya, itu juga ada aturannya sendiri. Ada nisab di sana, ada haul di sana, ada syarat-syaratnya. Harus mencapai tingkat sekian, ya. Misalnya seperti sapi misalnya, harus sampai 30 jumlah sapi baru wajib zakat misalnya. Kalau kambing misalnya 40 sekian, wajib zakat misalnya. Nah, kalau harta hasil usaha, hasil bisnis kita, nah ini ada aturannya juga. Seberapa yang harus kita keluarkan dari harta tersebut. Jadi kalau kita tidak keluarkan, kita tidak sisihkan uang tersebut, kemudian kita pergunakan dalam setahun. Sebab dikatakan di dalam fikih bahwa harus sampai masa apa? Masa setahun, yang disebut dengan haul. Haul itu setahun. Jadi kalau misalnya kita punya harta ini, ya, punya harta sekian misalnya,
20 juta harta Anda setelah dikeluarkan dari kebutuhan selama setahun. Berapa kebutuhan kita selama setahun? Ya diperkirakan saja kebutuhan kita. Kebutuhan yang apa? Yang normal. Terkadang ada kebutuhan yang kurang normal gitu. Yang kebutuhan yang memang kita butuhkan untuk hidup kita. Terkadang ada orang yang memang bukan lagi untuk kehidupan dia, tapi sudah lebih banyak pada gaya hidup misalnya. Nah, di sana pada gaya hidup di mana dia membelanjakan, ada lagi hak zakat di sana. Misalnya mobil misalnya. Terkadang kan kita punya harta, kita berikan mobil. Berapa kebutuhan mobilmu? Yang kamu butuhkan dari mobil berapa? Kan satu aja. Tapi kamu kemudian kamu membeli sampai di garasi kita itu jadi showroom mobil, sampai 20 mobil terparkir di rumahnya. Nah, berarti selain dari harta uang yang kita miliki, dari mobil yang kita miliki pun ada hak zakat di sana. Ada hak zakat di sana. Harus dikeluarkan. Jadi jangan hanya disimpan-simpan saja. Demikian juga dengan emas yang kita miliki. Jadi ada emas yang kita pakai, perhiasan yang memang kita butuhkan. Normalnya begitu. Kira-kira kita butuh apa dalam hidup kita? Berapa banyak cincin? Oke. Kalung? Oke. Tapi kalau misalnya orang punya beli cincin, tapi kemudian cincin yang dia beli sampai berapa puluh kilo gitu. Nah ini kan sudah kita nggak butuhkan. Tapi sudah lebih banyak untuk apa? Untuk usaha, disimpan untuk bisnis. Nah ini ada hak zakat di sana. Sehingga ulama mengatakan bahwa untuk masalah emas, perhiasan yang memang dipergunakan, dipakai menjadi kebutuhan kita. Seorang wanita memang kan perlu perhiasan, perlu. Tapi normalnya perhiasan seperti apa yang dia pakai itu tidak perlu untuk tapi yang disimpan-simpan, nah ini itu wajib zakat. Selama kita tidak keluarkan itu zakat, harta kita belum bersih dan diri kita pun belum bersih. Sebab apa? Sebab yang mau dibersihkan ya berhubungan dengan apa? Dengan harta kita. Kenapa? Jiwa kita. Kenapa kemudian kita tidak mau mengeluarkan zakat? Ada apa? Kenapa orang berat? Oh, masalah uang ini, masalah materi. Masya Allah. Bayangkan di dalam ayat Al-Quran, ya, Anda kalau bisa melihat bahwa harta itu menjadi sesuatu yang paling dicintai oleh manusia dari semuanya. Bahkan dari dirinya sendiri. Itu harta loh. Harta. Paling dicintai. Kalau mau ditanya sama kita, kira-kira yang paling kita cintai dalam hidup ini siapa? Diri kita, anak kita, istri kita, suami kita, atau harta kita? Harta. Yang paling kita cintai. Walaupun kemudian di lisan kita katakan bahwa anak kita, istri kita, tapi sebenarnya itu harta kita yang paling kita cintai. Itu ikatan kita terhadap harta luar biasa. Makanya kenapa kemudian Allah mewajibkan zakat. Di dalam salah satu hadis, ini jawabannya. Jawaban kenapa sholat. Sholat itu apa? Sholat itu mi'rajnya kita untuk naik menuju kepada Allah. Tapi kemudian dihubungkan dengan zakat. Ada apa? Kenapa? Kenapa Allah selalu menghubungkan sholat, zakat? Sholat, zakat. Di mana ada sholat, di situ ada zakat. Tidak pernah apa? Tidak pernah terpisah. Seakan-akan dua hal ini apa? Dua hal ini saling mengasihi gitu. Kekasih satu dengan yang lainnya. Di mana ada sholat, pasti di situ ada zakat. Nggak bisa dipisahkan. Dalam salah satu hadis dari Rasulullah dikatakan bahwa seseorang yang sholat, ya, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, sholatnya nggak diterima. Sholatnya nggak diterima. Kok bisa? Ya, iya. Ini masalah penerimaan, bukan masalah sahnya. Harus Anda bedakan. Sholat Anda sah, jadi Anda nggak perlu mengulang sholat Anda. Tapi belum tentu diterima sama Allah. Jadi kayak orang apa? Kayak orang menunaikan sesuatu, sholat dia itu apa? Tergantung. Sebab yang membuat orang naik, sholat itu kan mau naik ke atas. Mau naik. Sekarang kalau kita masih terikat,
jiwa kita, hati kita masih terpaut dengan apa? Dengan harta kita. Ini kan hakikatnya sebenarnya. Jadi walaupun tidak dikatakan bahwa harta, bahwa sholat kita, amalan-amalan ibadah kita itu tidak diterima ketika kita tidak sholat, hakikatnya ya seperti itu. Memang tidak akan naik ke atas, tidak akan melewati langit demi langit, enggak, tidak akan naik. Walaupun kelihatannya kita sudah kerjakan, tapi secara hakikat batinnya tertolak. Dikatakan bahwa dari hadis Rasulullah, amalan seseorang itu melewati apa? 7 langit. Jadi di setiap langit ada pemeriksaan. Itu dalam hadis dari baginda Rasulullah. Jadi jangan dulu senang kita kalau kita sudah berbuat amal tuh. Ada pemeriksaan, diperiksa. Sampai terakhir di langit ke-7, ya. Di sana diperiksa masalah keikhlasan. Keikhlasan itu di langit ke-7. Di sana ada malaikat yang memeriksa. Nah, ini enggak ikhlas dia, dilempar, enggak diterima, enggak masuk. Nah, terakhir baru apa? Baru arsy-nya Allah. Baru dia menembus arsy-nya Allah. Itu hakikatnya. Jadi udah pasti kalau kita beramal, benar-benar kita beramal karena Allah, pasti kita akan naik dan kita akan berubah, itu pasti. Jadi kalau kita bersedekah misalnya, zakat misalnya, kemudian kita tidak semakin bersih, nah, ini pertanyaan besar, ini sebenarnya kita belum bersedekah dan belum berzakat. Nah, di dalam ayat Al-Quran, ada 3 istilah di dalam masalah apa? Di dalam masalah harta, di dalam masalah tazkiyah, pembersihan jiwa. Ada 3 hal. Yang pertama masalah infak. Kemudian masalah sedekah dan masalah zakat. Apa perbedaannya? Pada hakikatnya sama. Ketiga-tiganya tidak lain berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan, ya ini secara umum saja. Walaupun ada perbedaan kecilnya, tapi secara umum, ya ketiga-tiganya, infak, sedekah, ataupun zakat, itu bermakna apa? Bermakna mengeluarkan apa yang kita miliki kepada apa? Kepada orang lain. Itu intinya. Infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allahu Akbar. Nah, ini kan. Jadi orang tidak akan bisa dikatakan telah berbuat baik, albir, lan tanalul birra. Jadi kita itu tidak dikatakan telah berbuat baik, belum. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi sampai kita itu mengeluarkan sesuatu hal yang paling kita cintai. Jadi bersedekah itu bukan sesuatu hal yang kita nggak cintai lagi. Enggak. Berinfak itu bukan mengeluarkan sesuatu hal yang kita nggak cintai lagi. Bersedekah, berzakat itu bukan sesuatu hal yang kita nggak cintai lagi. Enggak, yang paling kita cintai. Sebab apa? Sebab infak, sedekah, ataupun zakat itu hakikatnya sebenarnya ya, menurut hadis dari baginda Rasulullah, itu sebenarnya bukan kita berikan kepada orang lain. Enggak. Di dalam salah satu hadis dari Rasulullah dikatakan bahwa zakat, ya zakat, hadis qudsi saya bacakan ya, banyak hadis. Ya, dikatakan gini. Al-malu mali. Ini kata Allah. Harta itu punya aku, kata Allah. Bukan punya kalian itu harta. Punya aku, kata Allah. Al-malu mali. Wal fuqara iyali. Dan orang-orang fakir itu tidak lain adalah keluargaku, kata Allah. Coba lihat. Ini perlu diperjelas lagi. Ini hadis qudsi ini. Jadi jangan sampai kita salah makna, salah paham. Terkadang banyak orang-orang yang melihat secara apa? Secara zahir sebuah hadis atau sebuah perkataan para kekasih Allah, kemudian mereka menghukumi menurut zahirnya itu. Bukan itu. Kita harus memahami lebih luas daripada itu. Lebih luas. Kita harus punya pemahaman yang mendalam sesuai dengan apa yang dipahami oleh mereka, apa yang dimaksud oleh mereka. Itu. Terkadang banyaknya orang-orang ya, orang-orang
para wali-wali Allah, ahli tasawuf yang kemudian dikafirkan karena bahasa-bahasa mereka seperti itu. Wal fuqara iyali, dan fakir miskin itu keluargaku, kata Allah, keluargaku. Wal aghniya uqala'i, dan orang-orang kaya itu adalah wakilku, wakilnya Allah. Jadi Allah wakilkan untuk mengurus orang-orang fakir. Itu adalah keluargaku, kalian urus. Itu beban kepada orang-orang kaya. Jadi Allah itu memberikan kekayaan, Allah pilih diri kita, kita dipilih sebagai wakilnya Allah. Dan kata Allah, ketika kalian adalah wakilku, dan ketika kalian bakhil, tidak mau mengeluarkan apa yang aku berikan kepada kalian, itu kepercayaanku kepada kalian, kepercayaan. Aku pilih kalian. Aku pilih. Wakil Allah ditunjuk, nggak bangga nggak kita ini? Makanya orang-orang kaya harusnya bangga jadi wakilnya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya jadi wakil kamu. Harusnya begitu. Terima kasih. Kita bersyukur sama Allah, dipilih sama Allah jadi wakil. Dan ketika orang-orang kaya ini bakhil, maka Allah bilang, azabku yang sangat pedih, aku akan timpahkan kepada mereka. Dan ketika mereka memberi, ini Allah, memberi kepada fakir miskin, kepada iyalku, kepada keluargaku, kata Allah, tanda petik, kepada keluargaku, sebelum ini jadi pegangan kita, sebelum pemberian itu sampai kepada mereka, maka dia sampai dulu kepada Allah. Artinya sebenarnya karena itu milik Allah, kita kembalikan kepada Allah, kita perlihatkan itu kepada Allah. Ini hartamu, ini milikmu ya. Jadi sebenarnya ya kita berikan itu kepada Allah. Zakat kita itu tidak lain kita kembalikan kepada Allah. Pembersihan diri kita dan harta kita. Supaya kita bisa terbang, sebab kita bisa ketemu dengan Allah, bisa mencapai kebahagiaan, hati kita ini bersih melalui zakat kita tersebut. Itu tujuannya. Jadi ketika kita itu masih tertahan dengan ibadah kita, yaitu harus dilepas dengan apa? Fafakuha bisadaqah. Maka bebaskan diri kamu dengan ikatan-ikatan tersebut dengan apa? Dengan sedekah. Dengan sedekah. Semua ada sedekahnya, semua ada zakatnya untuk pembersihan, semua. Mata kita ada sedekahnya, ada sedekah. Mulut kita ada sedekah, telinga ada sedekahnya, semuanya ada sedekah. Ada zakatnya di sana. Wajib untuk kita berikan. Wajib untuk dikeluarkan. Sebab kalau tidak, haknya Allah tidak tertunaikan. Ada haknya Allah di sana. Mata Allah berikan untuk kita, telinga Allah berikan untuk kita, ada haknya Allah di sana. Ada haknya Allah. Untuk apa? Allah ciptakan itu mata, untuk Allah ciptakan itu telinga. Tidak lain kata Allah apa? Mereka punya telinga tapi tidak mendengar, mereka punya mata tapi tidak melihat. Hakikatnya yang harus dilihat apa? Allahu Akbar. Tidak lain adalah kebenaran, tidak lain adalah al-haq, tidak lain adalah Tuhan. Mata kita tidak mampu melihat kebenaran, tidak mampu melihat hakikat Allah. Telinga kita tidak mampu mendengar suara-suara Allah, tidak mampu mendengar suara-suara kebaikan dan kebenaran. Itu disebabkan oleh apa? Itu ada tutupan-tutupan tadi, hijab-hijab yang belum kita keluarkan. Ditutupi. Harta itu tanah, unsur tanah di dalam. Jadi tertutup oleh tanah, ini tertutup oleh tanah, terhijabi, kita tidak mampu melihat, gelap. Walaupun terang di luar, tapi gelap. Kita tidak mampu melihat kebenaran, kita tidak mampu melihat kebaikan. Itu perlu dizakatkan. Makanya kata Rasulullah, kullu syai'in, segala sesuatu lahu sedekah. Segala sesuatu ada sedekahnya, ada zakatnya, ada infaknya, semua. Bahkan diri kita ini pun ada zakatnya, ada sedekahnya. Kalau kita mau tahu diri kita, sebab kita ini sesuatu, syai' itu sifatnya umum. Saya mau tanya sama Anda, mudah-mudahan Anda pahami. Yang pertama kali bersedekah siapa? Ada yang tahu? Yang pertama kali bersedekah, yang pertama kali mengeluarkan zakat siapa? Menurut Anda? Lihat ya. Saya mau mengandaikan kepada Anda. Saya mau mengandalkan kepada Anda.
mengandaikan. Sebagai orang mulia, ini pengandaian saja. Nanti akan terjawab dengan sendirinya di sana. Pengandaian, sebuah pendekatan. Seandainya Anda orang mulia, Anda orang terhormat, kemudian Anda menginginkan sesuatu dari orang lain, atau memerintahkan sesuatu kepada orang lain, maka perintah Anda kepada orang lain sebelum Anda sampaikan itu kepada orang tersebut, maka yang pertama kali mengerjakan amal itu siapa? Diri kita dulu. Bukan begitu? Jadi ketika kita ingin mengatakan kepada orang lain, sholatlah, berbuat baiklah, jujurlah, yang pertama kali harus jujur, yang pertama kali harus berbuat baik siapa? Diri sendiri. Bukan begitu. Kita dulu yang harus berbuat baik. Kita dulu yang harus sholat. Kita dulu yang harus bersedekah. Kita dulu yang harus mengeluarkan zakat. Itu dulu. Kalau kita misalnya memberitahukan kepada orang lain, lalu kemudian kita tidak mengerjakan hal tersebut, ini menandakan bahwa kita tidak sempurna. Kita bukan orang baik. Kita bukan orang mulia. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun, sangat besar. Jadi sangat besar ya bencana, sangat besar azab bagi orang-orang yang memerintahkan sesuatu lalu dia sendiri tidak mengerjakan hal tersebut. Ketika Allah atau Rasulullah menyuruh orang untuk mengerjakan sesuatu, yang pertama kali mengerjakan siapa? Allah dan Rasul. Paham Anda? Allahu Akbar. Jadi yang pertama kali mengerjakan sesuatu itu sebenarnya Allah dan Rasulnya dulu. Dimulai dulu dari Allah. Dimulai dulu dari Rasulnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nah, coba lihat. Allah saja bersalawat nggak? Bersalawat Allah. Hanya memang harus difahami bentuk salawatnya Allah apa, bentuk perbuatan baiknya Allah apa, bentuk zakatnya Allah apa. Ini berbeda sesuai dengan apa yang Allah miliki. Setiap orang diwajibkan sesuai dengan apa yang dia miliki. Allah memiliki seperti ini, ya wajibnya itu ya sesuai dengan apa yang Allah miliki. Ini kalau Anda benar-benar pahami. Jadi yang pertama kali berzakat itu sebenarnya hakikatnya, tanda petiknya ini harus dipahami. Ini pada hakikatnya ini. Itu Allah loh. Makanya Allah itu berzakat dulu, kemudian apa? Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk apa? Untuk berzakat. Kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk berzakat. Hakikatnya seperti itu. Hanya zakatnya Allah seperti apa? Ini harus benar-benar kita pahami. Ini. Jangan sampai salah paham. Berarti Allah itu bersedekah atau berzakat, berarti Allah itu punya harta. Nah, Allah bukan materi, bukan seperti itu maknanya. Jadi zakat itu ya untuk itu tadi, melepaskan ikatan tadi. Supaya kita benar-benar suci, supaya kita benar-benar bersih, gak ada ikatan. Bebas kita, bebas melayang. Ini tujuannya ibadah itu ke sana semua. Ke sana. Ibadah apapun juga bentuknya, rahasianya, saya ingin katakan kepada Anda, titiknya satu. Tujuannya Allah, tujuannya ke sana. Kita ada di alam dunia, ya, kita ada di alam dunia. Ya, sekarang ini kita ada di alam dunia, ini. Kemudian di alam dunia ini begitu banyak macam-macamnya. Ini begitu banyak macam-macam. Ada harta, ada materi, ada ini. Ini semua. Maka setiap apa yang ada di alam dunia ini ada bentuk ibadahnya. Ada bentuk ibadahnya. Nah, kemudian di alam batin berbeda bentuk ibadahnya. Karena di alam sini tidak memiliki kesamaan dengan yang ada di sana, maka bentuk ibadahnya pun akan berbeda. Jadi sholat yang ada di sini berbeda dengan sholat yang ada di sana.
Zakat yang ada di sini berbeda dengan zakat yang ada di sana, tapi kewajiban itu tetap ada. Makanya kenapa ketika malaikat Nabi Muhammad itu dianya Mi'raj, dia melihat para malaikat yang lagi sholat, para malaikat yang lagi berzikir, yang lagi bertasbih, yang lagi bertahmid, yang lagi ruku, yang lagi tawaf, semuanya. Kemudian ini amalan-amalan ini lahir ke alam semana, ke alam dunia. Diperintahkan oleh Allah ibadah tersebut, untuk dikerjakan apa? Dikerjakan oleh pemilik alam ini. Siapa pemilik alam ini? Pemilik alam ini tidak lain adalah manusia kita. Kalau di sana karena tidak ada manusia di alam batin yang beribadah, yang mengerjakan itu tidak lain adalah malaikat. Malaikat. Sebab tidak ada ruang kosong. Ini harus Anda pahami. Tidak ada satu ruang kosong pun. Ya. Baik di alam dunia ataupun di alam akhirat, semua adalah alam realitas, alam wujud. Tidak ada ruang kosong yang tidak ada ibadah di dalamnya. Sebab apa? Sebab semua ruang ini, ruang wujud, ruang realitas adalah Allah. Paham Anda? Semua ruang adalah ruangnya Allah. Di mana Anda berada, di situ adalah Allah. Makanya Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin apapun juga kecuali untuk ibadah. Artinya ibadah di sini jangan Anda bayangkan, Anda pikirkan dalam pemahaman apa? Dalam pemahaman ibadah-ibadah yang bersifat mahdha, ibadah-ibadah yang sudah baku. Enggak. Ibadah tidak lain adalah keberadaan kita. Setiap tarikan nafas kita adalah apa? Adalah ibadah. Makanya kenapa Rasulullah ketika menyifatkan tentang Ramadan, keutamaan, keistimewaan dari Ramadan. Setiap ibadah punya keistimewaannya. Ya. Dan dari sanalah kemudian kita akan pahami inti ibadah secara apa? Secara utuh. Ibadah ini. Tetapi kemudian semua ibadah-ibadah memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Tapi intinya apa? Intinya menjelaskan tentang hakikat ibadah secara keseluruhan. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berada di bulan Ramadan, nafasnya apa? Ibadah. Nafas kita ini menjelaskan apa? Nafas kita pun sedang bersujud, sedang beribadah kepada Allah. Sedang beribadah, sedang tunduk, sedang menyembah Allah. Hanya saja kita tidak memahami itu, tidak memiliki ma'rifat terhadap hal tersebut. Itu saja. Jadi kita tidak melihat nafas kita ini sedang beribadah, sedang berzikir kepada Allah. Makanya di dalam hadis dari Rasulullah, ya, ibadah adalah gerakan harmonisasi. Nah ini, ibadah adalah gerakan harmonisasi seluruh apa yang ada di alam semesta untuk apa? Untuk menuju kepada Allah. Saya artikan lagi, saya definisikan lagi. Ibadah artinya gerakan harmonisasi. Jadi apa? Jadi dia apa? Dia gerakannya, semua yang ada di alam dunia ini, apapun juga, itu beribadah secara apa? Secara harmoni. Teratur, tertata. Semua bertawab di hadapan Allah. Di alam sana, malaikat yang bertawaf, yang beribadah. Di alam sini, gantinya adalah kita. Di alam sana, ibadahnya dalam bentuk batin, tidak ada zahirnya. Paham Anda? Di alam batin, ibadah dalam bentuk batin, tidak ada zahir. Di alam sini, yang nampak adalah zahirnya jasmaninya, sebab manusia memiliki jasmani, malaikat tidak memiliki jasmani. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ketundukan dengan ikhlas karena Allah, maka
sesuatu yang ada di alam batin, sesuatu yang ada di alam batin, yang beribadah di sana adalah para malaikat, itu beribadah kepada siapa? Paham Anda? Sekarang, bentuk batin yang ada di alam sana, ya, itu dilakukan oleh malaikat. Wujud batinnya. Di sana nggak ada zahir. Di alam zahir, di alam dunia, ibadah ini dizohirkan oleh manusia, tapi tidak punya bentuk batinnya. Tidak punya bentuk batinnya. Ketika zahirnya yang dikerjakan oleh manusia, kemudian dikerjakan dengan ikhlas, ini akan mewujudkan batinnya. Dan ketika mewujudkan batinnya, maka bentuk batin yang ada di sana itu akan mewujud di alam dunia. Berarti malaikat yang ada di alam batin yang sedang beribadah di sana, tidak lain mereka beribadah kepada siapa? Beribadah kepada manusia. Allah. Makanya kenapa manusia itu disujudi oleh malaikat. Jadi malaikat itu sebenarnya hakikatnya tidak lain berkhidmat kepada kita. Itu gunanya malaikat diciptakan oleh Allah. Kita wakil Allah. Makanya makamnya kita ini kalau Anda pahami luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Hanya saja, setiap ibadah ini kan memiliki apa? Memiliki bentuk dan keistimewaannya masing-masing. Ini yang harus kita kejar. Sholat istilahnya adalah mi'rajnya li abdi. Tempat naiknya. Jadi sholat ini untuk kita naik, untuk berjumpa dengan Allah. Ini untuk menuju ke alam malakut. Dan Anda bisa lihat bahwa yang namanya ibadah sholat itu sudah ada semenjak Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah. Jadi setiap nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu sudah ada perintah sholat. Lalu apakah kemudian sholat hanya ada pada saat itu? Enggak. Sholat itu dibarengi oleh apa? Oleh zakat. Jadi sholat pada saat itu, dari sejak Nabi Adam, itu mewujud bukan berdiri sendiri. Jadi wujud tampilan sholat di hadapan Allah itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Jadi ketika sholat itu mewujud di hadapan Allah, Allah ciptakan itu sholat, maka apa? Sholat mewujud dengan zakat. Ketika sholat ada, zakat mewujud. Hanya bedanya apa? Ini saya jelaskan kepada Anda. Bedanya, sholat adalah bentuk untuk memasukkan, bentuk positif. Zakat bentuk negatif untuk membuang, untuk melepaskan. Ini bedanya. Jadi, sholat memasukkan wujud tajalli Allah, asma-asmanya Allah, untuk apa? Untuk menerima tampilan Allah. Sedangkan zakat untuk membuka, melepaskan hijab-hijab yang menutupi, yang membatasi tampilnya wujud tajalli Allah, manifestasi Allah, lahirnya asma-asma Allah di dalam kalbu kita. Makanya kenapa Anda sholat, tapi kemudian tidak memberikan zakat dan sedekah, atau tidak berinfak, sholat Anda tidak diterima sama Allah. Kenapa? Karena hati kita masih terhijabi. Belum bersih, belum terlepaskan oleh sesuatu. Dan itu harus dilepaskan oleh zakat, harus dilepaskan oleh sedekah, harus dilepaskan oleh infak. Infak mengeluarkan, melepaskan. Ini. Dan itu yang dilepaskan, yang ada di dalam batin kita. Yang ada di dalam batin kita. Sebab harta ini, harta semua harta kita, mobil kita, jabatan kita, itu kan semua ada zakatnya. Semua ada zakat. Zakat mobil, zakat harta, kemudian zakat apa? Jabatan. Semuanya ada zakatnya. Semua ini bentuk-bentuk yang ada di luar, yang memiliki bentuk materi, itu dia lahir di batin kita, di dalam hati kita. Mewujud itu. Bentuknya mewujud. Ada di dalam sini. Ada. Mobil di luar. Tapi bentuk mobil itu
terpatri di dalam batin kita. Demikian juga anak kita. Anak kita dia ada di luar. Zahirnya ada di luar. Tapi bentuk anak itu ada di dalam batin kita. Makanya kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah. Keluarkan, lepaskan. Sebab Nabi Ismail itu sudah mewujud. Sudah menutupi tajalli Allah di dalam diri siapa? Di dalam diri Nabi Ibrahim. Ismail menutupi itu. Diminta sama Nabi Ibrahim. Lama dia tidak memiliki anak. Ya Allah, saya butuh anak. Ya Allah, saya pingin anak. Ya Allah. Pingin dia. Ini kalau saya bahasakan lagi ya. Hakikat anak itu apa? Kenapa harus para nabi itu meminta anak? Kemudian kenapa misalnya Sayyidah Maryam yang tidak memiliki suami tapi kemudian punya anak. Ini kenapa? Itu punya maknanya lagi di alam batin. Perlu dimaknai. Diminta. Diberikan sama Allah. Ternyata Nabi Ismail ini sudah menutupi. Nih, sudah menutupi. Sama dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub begitu cinta sama Nabi Yusuf. Tertutupi. Tertutupi. Nah, zakatnya Nabi Yakub apa? Zakatnya Nabi Yakub bukan lagi materi, bukan lagi harta. Kenapa? Karena bukan itu yang paling dia cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kamu itu tidak akan albir. Saya perlu terjemahkan penjelasan supaya pada. Namanya albir. Bir itu kebaikan. Bir itu siapa? Kebaikan itu siapa? Pemilik kebaikan itu siapa? Kebaikan itu Allah bilang apa? Kebaikan itu adalah aku, milikku itu kebaikan. Jadi orang tidak akan sampai kepada puncak kebaikan, yaitu apa? Berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Artinya kebaikan yang kita kerjakan ini tidak lain adalah bentuk perjumpaan kita dengan Allah. Ini hakikatnya. Lan tanalul bir. Kenapa? Makanya dibahasakan tanal. Tanal itu mencapai. Bukan mengeluarkan. Jadi bukan harta Anda keluarkan. Artinya Allah membahasakan tanal. Tanal itu Anda meraihnya, menggapai. Artinya dia ada sesuatu di sini, kemudian Anda berada di bawah, Anda berusaha untuk menggapainya. Nah, bagaimana kita bisa menggapai itu? Misalkan Allah itu berada di tempat yang mulia, kita berada di alam yang rendah, alam dunia, di asfala safilin. Kita ingin menggapai itu. Kita ingin menggapai. Kita berada di bawah. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa menggapai sesuatu hal yang begitu mulia, yang begitu agung? Allah bilang apa? Infak. Keluarkan. Apa yang menghalangimu sehingga tanganmu ini tidak bisa mencapaiku, kata Allah. Apa yang membuatmu tidak bisa naik kepada aku? Itu maknanya zakat, hakikatnya itu zakat. Jadi yang mau dia keluarkan yang ada di dalam batin kita, bukan yang ada di luar. Jadi jangan merasa bahwa kita ini sudah bersedekah kemudian udah selesai, tidak. Karena terkadang Anda bisa melihat kita kan terkadang seperti itu. Kita sudah bersedekah sama orang, sudah berinfak sama orang, sudah mengeluarkan sama orang. Tapi ternyata kita masih memikirkan itu terus, masih teringat-ingat itu terus, bahkan sudah 20 tahun kita berbuat baik kepada orang itu. Kemudian pas kita ketemu sama orang itu, lihat mukanya orang itu, yang kita ingat pada orang itu apa? Oh, saya pernah bantu kamu. Dulu kamu susah, dulu kamu bangkrut. Saya bantu kamu. Seakan-akan uang yang kita bantukan sama orang itu tercatat di jidat orang itu. Lihat kita itu, oh ini saya bantu. Nah, akhirnya apa? Ketika orang ini tidak memenuhi undangan kita, tidak berterima kasih sama kita panggil dia tidak mau, dia mengkritik kita, dianya menyakiti kita, langsung kitanya marah-marah sama dia. Kemudian kita ungkit itu, kita sampaikan sama dia, ya saya kan udah bantu kamu, saya kan sudah mengeluarkan bantuan sama kamu, saya sudah berikan ini sama kamu nggak tahu waktu kamu jatuh itu, saya yang angkat kamu, saya yang membuat kamu jadi seperti ini, kamu nggak ingat itu semua. Nah, 20 tahun lalu loh, masih terikat, belum masuk kepada Allah, belum menembus sampai di arsy-Nya Allah, belum. Jadi jangan anggap bahwa amalan kita yang kita kerjakan kemarin, yang Anda kerjakan di mana? Pada Ramadan lalu, atau Anda kerjakan kemarin 27 Ramadan, Anda menangis di situ selama Lailatul Qadar. Belum. Anda jangan anggap bahwa itu sudah apa? Udah diterima sama Allah. Belum.
Ketika muncul di dalam batin kita rasa ria, kita pasang status, kita sampaikan sama orang, kemudian ada orang yang bilang, ih Masya Allah, bagusnya kita menangis kemarin itu. Langsung, Masya Allah, senangnya saya dipuji sama orang. Hancur ibadah Anda. Makanya, istiqomah itu berat, Makanya kenapa para kekasih Allah itu sembunyi-sembunyi kalau berbuat baik, sembunyi-sembunyi kalau bersedekah, sedekah itu sembunyi-sembunyi, nggak perlu dibicarakan sama orang, nggak usah bilang-bilang sama orang, nggak usah. Kalau perlu, kalau memang kita itu ada niat untuk membantu orang, coba Anda datangin. Mungkin kalau sekarang sudah nggak ada lagi ya. Tapi kalau dulu-dulu mungkin masih ada, dan mungkin masih ada juga sekarang. Mungkin kita tahu ada orang-orang yang berutang kepada orang, atau orang yang punya kasbon di toko-toko, di mana di warung-warung. Coba Anda datang situ, Anda tanyakan, Anda ini punya uang banyak, Masya Allah. Coba Anda buka tuh kartu banknya Anda, Masya Allah, bukan hanya satu saja simpanan Anda, di BRI, di BCA, di mana, belum lagi saham Anda, Masya Allah, uangnya Anda itu 7 turunan nggak habis-habis. Tetapi bersedekah Rp1.000 kepada fakir miskin yang ada di lampu merah, Anda merasa Masya Allah, udah merasa bangga benar, Anda Masya Allah, luar biasa. Anda nggak lihat, belum tentu Allah itu mengukur kebaikan kita tergantung skala skala kepemilikan kita. Skala kepemilikan kita, Anda punya 1 miliar, Anda keluarkan 1 juta, Anda belum dianggap baik. Wong Anda masih punya 1 miliar kok. Makanya di dalam salah satu hadis dikatakan oleh Rasulullah, orang yang berpuasa itu tidak pernah akan bisa memahami laparnya orang-orang yang kelaparan. Kan sering dikatakan apa? Oh iya, kita berpuasa supaya kita itu bisa merasakan kelaparannya orang-orang. Ingat, kelaparannya yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa itu tidak akan mampu memahami kelaparannya orang-orang yang tidak punya makanan, orang-orang yang merintih, orang-orang yang tidak tahu apa yang harus mereka makan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu punya jaminan. Tahu dia bahwa nanti di jam 6 itu ada sesuatu yang bisa dia makan. Tahu dia, ada uangnya dia. Jadi ada harapan. Tapi fakir miskin yang ada di luar Anda, yang ada di sekitar Anda, yang tidak punya pegangan, yang tidak punya harapan, yang mereka tidak tahu apa yang harus mereka makan. Wallah, kita adalah wakil Allah. Yang punya harta adalah wakil Allah. Uang yang diberikan oleh Allah bukan untuk disimpan oleh Allah, bukan disimpan oleh kita, bukan. Anda baca surat Al-Hasyr, penyebab ya. Coba kita baca tuh surat Al-Hasyr. Saya bacakan sama Anda. Surat Al-Hasyr ayat 7. Allah jelaskan kenapa kemudian begitu banyak orang-orang yang mati kelaparan. Begitu banyak orang-orang yang merintih kesakitan. Kenapa? Ada apa? Sedangkan kekayaan Allah, nikmat Allah berlimpah di alam dunia ini. Sehingga yang disalahkan Allah. Banyak orang-orang miskin yang kemudian berubah mereka menjadi orang kafir. Jauh dari agama Allah. Bahkan kemudian mereka menyalahkan Allah, memaki Allah. Kenapa ya Allah? Kamu tidak adil. Kenapa? Tanpa Anda sadari. Kita sadari. Kita sebenarnya sedang menyiapkan wadah Allah itu di mana kita. Dengan kekayaan yang kita miliki, kemudian kita tidak membantu mereka. Orang-orang miskin tersebut. Ketika Allah dimaki, kita sebenarnya yang termaki. Kita dimaki sama malaikat Allah. Wallah. Dimaki. Kenapa? Karena kita punya sesuatu, tapi kenapa kemudian engkau tidak membantu mereka? Allah itu membantu, Allah menurunkan sesuatu yang melalui siapa? Wakil-wakilnya. Dan wakil-wakilnya itu orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Dan orang-orang fakir itu adalah iyalnya Allah. Itu adalah apa? Adalah keluarganya Allah. Keluarganya Allah loh. Anda wakil Allah. Wakil Allah, pilihan Allah. Allah angkat derajat Anda jadi mulia. Sedangkan orang-orang fakir, orang-orang yang nggak punya apa-apa, mereka adalah keluarganya Allah. Keluarga, iyal.
Jadi ketika Anda itu mengayomi keluarganya Allah, sama dengan Anda itu sedang mengayomi, Masya Allah, mengayomi Allah, tanda petik. Anda sebenarnya sedang memuliakan Allah ketika Anda memuliakan mereka. Seperti apa yang diucapkan oleh oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya Musa, kenapa engkau tidak datang menjengukku ketika aku sakit, wahai Musa? Kenapa? Kenapa engkau tidak bawa obat, ya Musa? Kenapa engkau tidak mengobati aku ketika aku sakit, ya Nabi Musa? Ketika aku merintih, kenapa engkau tidak datang mengobati apa yang menjadi beban saya, ya Musa? Kenapa ketika aku kelaparan, engkau tidak memberi aku makan, ya Musa? Kenapa ketika aku tidak punya baju, engkau tidak memberikan baju kepada aku, ya Musa? Ada apa? Nabi Musa bertanya, ya Allah, engkau bukan materi, engkau tidak memiliki jasmani, ya Allah, engkau tidak butuh kepada harta, tidak butuh kepada apa? Baju. Dia bilang, ya Musa, orang-orang yang menjerit kelaparan, orang-orang yang tidak punya sesuatu, orang-orang yang tidak punya baju, mereka adalah diriku. Mereka adalah mereka. Mereka adalah diriku. Jadi ketika Anda memuliakan mereka, Anda sabar memuliakan Allah. Terkadang kita ini hanya fokus pada hablum minallah, lupa pada hablum minan nas. Sedangkan hablum minallah itu tidak pernah terpisah dengan hablum minan nas. Enggak pernah. Jadi kalau Anda rajin ibadah, Quran Anda Masya Allah, tahajudnya Anda Masya Allah, tapi kemudian Anda tidak pernah mendekati orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tidak pernah membantu orang-orang yang kelaparan, ini semua hablum minallahnya Anda nol di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab pembuktian dari kedekatan diri Anda kepada Allah tidak lain adalah melalui hamba-hambanya, melalui keluarganya Allah, melalui mereka. Senyuman Anda kepada Allah, kalau memang Anda senyum di hadapan Allah, merasa senang dengan kenikmatannya Allah, Anda harus lahirkan senyum Anda tersebut, kenikmatan rasa senangnya Anda tersebut, dengan berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Fabi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan itu dengan membagi, bukan menceritakan dengan apa? Dengan memamerkan itu di YouTube Anda, bukan dengan memamerkan itu di TikTok Anda, bukan memamerkan itu di status Anda, apa yang sudah Anda makan. Anda nggak sadar ketika Anda memamerkan makanan yang Anda makan, kemudian itu dilihat sama orang-orang yang tidak punya apa-apa, Masya Allah. Kemudian mereka, Anda nggak sadar itu, ketika mereka kemudian pingin makanan seperti itu dan mereka tidak mampu, dan apalagi ada anak kecil yang melihat, mama saya pingin itu, Anda nggak sadar, Anda sedang membuat orang lain menderita. Nggak sadar Anda, kenapa kita harus membuka itu di hadapan banyak orang? Kenapa? Bayangkan kita sebelum makan kita harus apa? Kita harus buat dulu orang apa? Orang tertarik, orang ngiler gitu dengan makanan kita. Masya Allah, saya masuk di restoran seperti ini. Masya Allah, saya masuk di rumah makan yang indah. Masya Allah, ada apa? Kenapa? Baru kita menganggap orang yang dekat dengan Allah. Kita menganggap orang yang senang sama Allah, cinta sama Allah, ingin menggapai ridha Allah. Tapi kelakuan kita seperti ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Gitu. Harus terlihat. Untuk apa dipamerkan semua itu? Wong para kekasih Allah, Masya Allah, kalau orang-orang yang sudah benar-benar dekat sama Allah, mereka tidak pernah akan melakukan sesuatu hal yang bisa menyakiti hati orang. Kita nggak tahu apa yang bisa menyakiti hati orang lain. Bisa saja sesuatu hal yang kecil, bisa saja sesuatu hal yang kecil mungkin bagi kita anggap sesuatu hal yang tidak ada artinya, main-main, tapi itu bisa saja melukai hati orang lain. Dan orang-orang mukmin tidak pernah akan melakukan sesuatu yang sia-sia, yang bisa melukai hati orang lain. Jaga. Jadi zakat itu membersihkan hati, ini harus benar-benar bersih. Itu. Karena di dalam tasawuf kan ada namanya apa? Ada namanya takhalli. Takhalli itu pembersihan, dan itu hubungannya dengan zakat. Takhalli, melepaskan atau membuang zakat. Sedekah. Sedekah artinya apa? Sedekah secara maknawi, sedekah secara lughawi. Sedekah itu apa? Kejujuran. Sedekah, sidqun, jujur. Diambil dari makna apa? Dari makna sidqun, jujur. Maharnya perempuan ketika orang mau menikah dibilang apa? Sidaq. Mahar itu dibilang sidaq, artinya kejujuran. Artinya laki-laki ketika membayar mahar kepada perempuan,
Itu Masya Allah, luar biasa bahasanya. Al-Quran punya makna yang sangat dalam itu. Al-Quran itu ketika menggunakan kata-kata punya makna yang sangat dalam, hanya kita nggak paham. Sidak kejujuran. Artinya apa? Kejujuran seorang lelaki itu sidak, ya, terhadap cinta dia terhadap perempuan. Itu sidak. Jadi kamu buktikan. Jadi jangan dilihat dari bentuk materinya, bukan cincinnya, tapi sebagai itu kejujuranmu, hatimu. Itu yang ingin diperlihatkan. Begitu juga dengan sedekah kita. Ketika kita berikan kepada orang lain, kita ingin memperlihatkan kejujuran kita kepada Allah. Kejujuran kita, ya Allah, saya ini benar-benar hambamu, ya Allah. Itu sedekah. Saya tidak terikat dengan apa? Hartamu, ini amanahmu, ya Allah. Amanah berat ini dipikul, ini amanah berat, itu sedekah. Masya Allah. Nabi pernah saya ceritakan sama Anda. Pernah Nabi ketika itu mau sholat asar, Nabi. Sudah di azan, sudah mau iqamah, ya, Nabi berdiri di atas sajadah, mau iqamah, mau baca iqamah, tiba-tiba apa? Spontan Nabi langsung masuk ke dalam rumahnya. Masuk ke dalam rumah. Para sahabat kaget. Ada apa Rasulullah tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah? Ada apa? Apakah ada penyampaian baru dari Allah? Ada wahyu baru? Apa? Orang terdiam semuanya. Menatap kemana? Ke rumah Nabi. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi? Tiba-tiba Nabi datang dengan membawa apa? Dengan membawa satu kantong besar, ya, berisi sesuatu. Lalu diberikan kepada apa? Kepada salah satu sahabatnya. Dia katakan, ini ada amanah dari seseorang, dari orang kaya. Ada amanah kepada saya untuk dibagikan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Dan ketika saya mau sholat, saya ingat hal tersebut. Dan saya tidak ingin hal ini menghalangi hubungan saya dengan Allah. Bisa menghalangi untuk ketemu dengan Allah ketika masih ada amanah-amanah Allah di sana dalam bentuk apapun juga. Harta yang kita tidak tahu, belum kita bersihkan itu harta. Belum kita bersihkan. Ada haknya orang, hak pun mereka wajib untuk datang dan meminta kepada kita. Bukan yang apa? Bukan kita yang menuntut, Masya Allah, malu kita di hadapan Allah. Bukan kita yang menuntut orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada kita. Bukan itu open house yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang ingin, mohon maaf, saya tidak ingin mengatakan ya niatnya orang. Tapi untuk apa itu kamu lakukan? Kamu kumpulkan orang berbaris di tengah jalan, seakan-akan engkau ingin mempamerkan, Masya Allah, begitu banyak orang-orang yang butuh kepada saya. Kenapa bukan engkau yang datang kepada mereka? Engkau ketuk pintu mereka. Kenapa bukan seperti itu? Kenapa engkau harus membuat mereka berjejer-jejer, bahkan sampai ada yang jatuh pingsan kepanasan, hanya untuk mendapatkan 10.000, 50.000 dari uangmu, dan itu milik Allah. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Kenapa? Itu bukan milik kita. Harusnya engkau yang datang, bahkan kalau perlu ada satu wali Allah, Imam Zainal Abidin, cucu Rasulullah, ketika dia memberi sesuatu kepada orang lain, apa yang dia lakukan? Dia ambil tangan tersebut, kemudian dicium sama beliau, dicium tangan tersebut, kemudian dia mengatakan bahwa apa? Ini adalah tangan Allah. Ini adalah tangan Allah. Ini adalah bau surga Allah. Ini adalah bau alam malakut, kata beliau. Kita yang tidak tahu. Kita yang nggak tahu. Kita lihat, Masya Allah, kurapan, kotor, apa segala macam. Tapi beliau katakan, ini adalah tangan Allah. Ini bau-bauan surga. Hanya kita tidak saksikan. Mereka tahu hakikatnya. Kita merasa bangga dengan itu. Tapi mereka, Masya Allah, mereka yang menundukkan diri mereka. Kenapa? Ini hakmu. Bukan hak saya. Ada hakmu yang diberikan oleh Allah, yang dipinjamkan oleh Allah kepada aku. Saya yang harus datang kepadamu. Memberikan itu kepadamu. Mohon maaf, saya telah lama menyimpan ini di dalam lemari saya. Mohon maaf, saya telah membuat ini tersimpan di bank saya. Dan saya membuat dirimu susah, dirimu kelaparan di sana. Mohon maaf, harusnya engkau yang minta maaf kepada mereka. Engkau yang harusnya menangis. Kenapa? Haknya mereka belum engkau tunaikan. Sedangkan kemudian engkau merasa apa? Engkau pergi haji, engkau pergi umroh,
Engkau tidak sadari bahwa di dalam uang yang engkau keluarkan, apakah engkau tahu di sana tidak ada haknya orang? Kamu sudah tahu enggak? Mungkin di sana ada haknya orang yang belum kau keluarkan. 40 juta engkau keluarkan, 120 juta, 150 juta untuk umrah apa? Umrah haji plus misalnya. Kamu ingin pergi ke sana, tapi engkau tidak tahu bahwa di sana ada haknya orang. Kemudian ditanya kepadamu, untuk apa kamu pergi ke sana? Saya ingin ketemu sama Allah. Saya ingin berjumpa dengan Allah. Tanpa engkau sadari bahwa di sini ada orang-orang yang kelaparan, yang mungkin di uangmu itu ada haknya. Harus kita pahami. Zakat. Jadi sholat kita belum bisa. Puasa juga seperti itu. Makanya kenapa? Puasa sama. Zakat, puasa tidak akan naik. Tidak akan naik ke atas. Tanpa zakat. Makanya kenapa ada zakat fitrah? Ini hakikatnya zakat fitrah. Jadi puasa kita itu tidak akan naik ke atas. Kita tidak akan menjadi apa? Kita tidak akan menjadi ringan dengan tanpa kita melepaskan ikatan tersebut. Zakat, makanya zakat fitrah. Makanya dikatakan bahwa orang yang berpuasa kemudian tidak mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, saya tidak ingin masuk kepada fikihnya di sini. Anda udah tahulah masalah fikih di sini. Berapa yang harus dikeluarkan, apa segala macam. Tetapi penekanannya lebih banyak pada hakikatnya. Ini yang perlu. Fikih Anda bisa baca. Anda mau mazhab apa saja itu urusan Anda. Saya nggak ada urusan dengan apa mazhab Anda. Anda mau bermazhab apa saja, fadal, itu urusan Anda dengan Allah. Saya bukan sedang apa? Saya bukan sedang menggiring Anda kepada apa? Bukan menggiring Anda kepada mazhab atau pendapat saya. Enggak untuk apa? Enggak ada urusan saya dengan itu. Silakan Anda bermuamalah, Anda berfikih, Anda beribadah. Lakum dinukum waliyadin. Itu urusan Anda dengan Allah. Tapi yang penting jaga batin Anda, jaga hati Anda. Ini yang paling penting. Penekanannya ke sana. Terkadang ini kita lupakan. Akhlak itu yang paling penting. Di akhlak tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan mazhab. Nggak ada di sana. Nggak ada orang saling menyalahkan kalau kita masuk pada wilayah-wilayah seperti itu. Keributan sering muncul pada hal-hal yang berhubungan dengan apa? Dengan syariat, fikih. Kenapa begini? Kenapa kamu kunut? Kenapa harus lurus tangan? Kenapa harus bersedekah? Untuk apa kita larut di masalah-masalah seperti itu? Sepertinya nggak ada masalah yang paling besar. Allahu Akbar, seandainya kau sadari tentang dirimu, apakah amal perbuatanmu ini diterima sama Allah, mungkin kamu nggak punya waktu lagi ngurusin yang begituan, itu biarkan saja, itu urusannya dia sama Allah. Kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus pusing ngurusin apakah anak kita ikutin mazhab ini, istri kita mengikutin mazhab ini, suami kita ini, itu urusannya dia udah urusin aja, udah. Kita nggak tahu gimana dia. Itu nggak usah. Bagi saya seperti itu. Lakum dinukum waliyadin, jelas. Penekanan pada apa? Pada batin. Apakah memang kita benar-benar sudah apa? Fokus ke situ atau tidak? Habis waktunya kita, umur kita mau berapa lama? Di dunia ini mau berapa lama mau habis ngurusin masalah-masalah yang sebenarnya apa? Sepele dan sama sekali tidak akan ditanyakan oleh Allah. Kenapa kamu lurus tangan? Kenapa? Kenapa kamu bersedekah? Kenapa? Kenapa kamu kunut? Kenapa? Ketika kamu katakan, ya Allah saya punya dalil. Ya kalau selesai. Kamu punya dalil kok. Mau di apa? Allah nggak bisa mengapa-ngapain sama Anda ketika Anda punya dasar, ketika Anda punya dalil. Kenapa membeda-bedakan orang? Kenapa mengkafir-kafirkan orang dengan sesuatu hal yang belum tentu? Kita sendiri apa? Selamat dari hal-hal yang apa? Yang seperti itu. Ini. Jadi itu. Jadi zakat fitrah itu tadi, jadi harus ditutupi zakat fitrah, baru kemudian ada fitrahnya. Fitrah kesucian. Jadi zakat fitrah, zakat badan, Anda masuk ke dalam fitrah nanti insya Allah. Kita akan masuk lebih mendalam perenungan tentang masalah ini. Insya Allah. Kalau masih ada kesempatan, insya Allah kita akan masuk kepada perenungan terhadap apa semua yang sudah kita kerjakan selama sebulan penuh ini insya Allah. Oke, saya rasa demikian ya. Cukup ya. Iya Ustadz. Ya, sudah jam 10 mungkin ya? Iya, ya. jam 10. Oke. Mungkin ada jemaah yang mau bertanya, boleh ya Ustadz? Satu pertanyaan, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jadi Pak Ustadz, kita belum bisa mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kalau belum berzakat.
Ya, hakikatnya memang zakat harus dimulai dari awal dulu. Zakat secara batin tidak lain ya mengeluarkan selain Allah di dalam batin kita, ikatannya. Ikatannya itu yang mau dilepas. Ikatan kita terhadap apa? Terhadap materi itu, uang itu. Itu yang mau dilepas. Jadi kalau masih ada ikatan tersebut, ya kita belum selamat. Jadi sampai kita sama sekali sudah tidak lagi apa? Tidak lagi memikirkan itu. Enggak lagi memikirkan itu, udah selesai. Kebaikan ya udah selesai, bukan urusannya kita lagi. Itu. Makanya anggap kebaikan itu seperti keburukan kita. Sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita, begitu juga dengan kebaikan kita. Kalau kita bisa apa? Bisa melupakan keburukan kita, ya usahakan lupakan juga kebaikan kita. Seperti itu. Kita anggap enggak ada. Para wali-wali Allah itu seperti itu. Mereka sama sekali tidak melihat diri mereka baik dengan kebaikan mereka. Nggak mau hitung-hitung. Kalau kita kan Masya Allah menghitung-hitung. Oh, sudah berapa banyak yang saya sedekahin nih? Betul, Ustaz. Sekian. Sekali saja bersedekah, dia merasa, oh sudah deh, saya sudah bersedekah. Nanti ada lagi yang datang. Kitanya apa? Mengeluh, ini orang sudah dikasih minta lagi. Lalu ada lagi fakir miskin yang datang. Dia sudah bilang, saya sudah bersedekah di sana, saya sudah berinfak di sana. Udah deh, cukup. Kamu tahu dari mana sedekahmu yang pertama sudah diterima sama Allah? Bisa menjamin? Kan belum. Ketika kita tidak mampu menjamin amalannya kita yang di sana sudah diterima sama Allah, kenapa kita menolak yang ada di sini? Tahu Anda, siapa yang mengantarkan mereka kepada Allah? Kepada Anda? Siapa? Siapa yang datang? Fakir miskin itu iyalnya Allah. Ketika dikatakan itu adalah iyalnya Allah. Allahu Akbar. Ketika sedekah kita ini sebelum sampai kepada manusia sampai kepada Allah, yang menerima sedekah itu adalah Allah. Yang menerima sedekah itu Allah. Berarti apa? Berarti yang datang kepada kita yang minta pertolongan siapa? Allah. Allah bilang apa? Wa may yuqridullaha qardan Hasan. Siapa yang mau meminjamkan Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan Allah sebuah perhutangan yang baik. Perhutangan, Allah minta hutang sama kita, Allah meminjam. Coba Anda bayangkan Allah pinjam. Jadi kalau ada orang yang meminjam uang sama kita, itu Allah yang datang. Jadi kalau ada fakir miskin yang datang meminta sesuatu kepada kita, Allah yang datang. Jadi Allah itu yang merintih kelaparan kepada kita. Allah itu yang butuh sesuatu kepada kita. Allah yang butuh sesuap nasi kepada kita. Allah yang butuh, Allah yang datang. Ketika Anda memberi kepada mereka, pinjaman kepada mereka, Anda sedang memberi pinjaman kepada Allah. Anda sedang memberi makan. Dan Allah sebagai sesuatu yang sempurna, dia akan membalas. Fayudha'ifahu. Allah akan membalas yang lebih baik daripada yang engkau berikan. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Allah maha segala-galanya. Malu Allah ketika engkau mampu memberikan sesuatu dari apa yang engkau miliki yang begitu sedikit, tapi engkau rela untuk memberi. Sedangkan Allah yang memiliki segala yang begitu besar, kemudian dia tidak memberi yang terbaik kepada kita. Harusnya yang terbaik dia berikan kepada kita. Pasti itu jaminan Allah, jangan apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya. Hanya kita saja yang tidak yakin sama Allah. Udah bersedekah sama Allah, jangan mengharap kembali. Celaka Anda kalau Anda mengharap kembali. Celaka. Dan banyak sekarang kan sedekah-sedekah yang dilakukan karena mengharap kembali, hasilnya apa? Hasilnya kan apa? Hasilnya nggak ada yang dia dapatkan, malah uangnya kan hilang. Kan seperti itu. Karena Anda mengharap sesuatu dari apa yang Anda sedekahin. Coba lakukan aja karena Allah. Ya udah, ya Allah, ini saya berikan kepada kamu, ya Allah. Sudah selesai. Selamat kita. Yang membalas Allah. Oke? Oke. Kita kirimkan surat Al-Fatihah, salawat kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat, kepada diri kita sendiri, keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, insyaAllah, dan kepada niat-niat saleh kita, niat-niat baik kita, insyaAllah, semoga dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah menjauhkan dari kita, dari keluarga kita, dari sahabat-sahabat kita, sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang buruk, insyaAllah.
Semoga Allah menerima amal ibadah kita, terutama Al-Qadar yang kita hidupkan di malam-malam Qadar, insyaallah. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita diterima, insyaallah. Dengan berkah Al-Fatihah dan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz, jazakallahu khair atas ilmunya, atas Sama-sama, waktunya Pak Ustadz. makasih. Iya, dan juga terima kasih kepada para jemaah ibu-ibu sekalian telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.